Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan menjelaskan tentang proyek terbaru kita di mata pelajaran IoT, yakni UbiDots. Oke, jadi pertama-tama saya akan mengenalkan tim 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 kita. Kita akan memperkenalkan diri. Pertama ada Nabil dan yang kedua ada Mauldi. Mauldi nanti bakal menjelaskan sisa yang saya jelaskan. Oke, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu MQTT. Jadi sebelum saya menjelaskan apa itu MQTT, jadi mungkin kalian belum tahu atau baru dengar yang namanya itu UbiDots. Jadi UbiDots itu suatu platform IoT yang idealkan untuk membuat suatu sistem smart, bahasanya smart. Dan di sini di project kali ini kita akan membuat contoh yaitu smart farm yang nanti bakal saya jelaskan. Yang atau mungkin bakal dijelaskan oleh Maudi. Oke, pertama-tama di sini ada komponen yang kita gunakan ataupun bahasanya sih lebih tepatnya kayak suatu sistem itu MQTT. Jadi MQTT itu adalah protokol jaringan ringan yang terbit langganan yang mengangkut pesan antar perangkat. Jadi mungkin cara kerjanya tuh jadi di cara kerja MQTT ini mungkin seperti kayak penerbit memiliki suatu data atau item data baru untuk didistribusikan. Nah, penerbit itu akan mengirimkan pesan kontrol dengan data tersebut ke broker yang terhubung. Nah, seperti yang digambar itu ada broker, di sini ada publisher atau penerbit. Nah, itu bakal didistribusikan informasi tersebut ke bahasanya klien atau bisa kita sebut klien manapun yang telah berlangganan ke topik tersebut atau tanda kurung topik ini adalah penerbit tersebut. Dan penerbit itu tidak perlu memiliki data apapun tentang jumlah dan lokasi pelanggan pada gilirannya. Tidak harus dikonfigurasikan dengan data apapun tentang penerbitnya. Oke, jadi kurang lebih itu adalah cara kerja MQTT. Ya, ini seperti gambar yang seperti saya jelaskan tadi. Jadi publisher itu ngirim ke broker dan broker itu bakal ngirim ke subscribe atau pelanggan. Nah, pelanggan itu nanti bakal kasih info lagi ke penerbitnya dan balik lagi ke pelanggan tersebut. Oke, kita masuk yang selanjutnya. Selanjutnya kita akan membuat device di UbiDots. Jadi mungkin sebelum device pertama-tama sih karena harus ke UbiDots. Nah, di sini saya sudah buka UbiDots. Nah, selanjutnya kalian bisa pencet device. Di sini ada device, kita pencet aja. Nah, di tampilan awalnya harusnya demo device. Karena di sini saya sudah membuat salah satu project saya yaitu Smart Farm yang baru saja kemarin baru saja saya buat. Oke. Di sini untuk membuat device kalian klik tanda plus yang ada di sini. Kalian klik yang plus dan yang bawah. Yang bawah itu untuk book create device. Nah, ini add new device. Nah, di sini banyak seperti connectivity-nya kayak cara internet untuk menghubungkan istilahnya. Untuk menghubungkannya itu kayak ada internet, seluler, LoRaWAN, LTE-M, NB-IoT, Sigfox, and Wi-Fi. Dan di hardware di sini juga tertera untuk hardware type-nya. Di sini misalkan kita pakai chip ataupun modul, dev kit, gateway, ataupun production ready. Di sini ada integrasinya juga, integrasi type-nya. Di sini ada library, plug and play, atau tutorial.
Oke, di sini ada jenis-jenisnya nih. Ada blank device, ada fruit, Alorium Technology, Ambient Weather, Omni Flight, Engineering, Arduino, Control, and other, dan lainnya. Oke, mungkin untuk contoh di sini saya akan menggunakan blank device. Device name kita namain smart farm tutorial. Oke. Di sini kan juga bisa ganti device labelnya, karena untuk di awal-awal device label itu mengikuti device name yang sudah kita ketik. Oke, mungkin untuk contoh langsung klik saja. Kalau sudah, klik yang tadi dan kita masuk, dan hasilnya bakal seperti ini, smart farm tutorial, dan isinya nanti bakal seperti ini, seperti ada deskripsinya, atau API labelnya, ID-nya, token. Ini kalau misalnya ngasih tag, ini ada last activity-nya. Ntar kalau misalkan mau sesuatu pakai Udot, biasanya bakal ngasih sinyal tuh di last activity-nya. Di sini ada device tab juga, kalau misalnya ngasih device tab-nya. Oke. Mungkin ya itu sih cara untuk membuat device di Ubidot. Oke, selanjutnya mungkin saya akan kasih materinya ke teman saya ini, Aldi. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang membuat variabel di Ubidot. Nah, sekarang yang kalian lakukan untuk membuat variabel di Ubidot hanya perlu ke device, lalu kalian hanya perlu klik add variable, dan di sini kalian bisa pilih dua, yaitu ada synthetic atau raw. Tapi biasanya saya di sini akan menggunakan raw. Dan kalian juga bisa rename misalkan ini ya, device pertama kalian. Dan ini dia hasilnya setelah kalian membuat device. Dan sini akan tertulis bahwa variabel telah terbuat, yaitu variabel dari device ini sendiri. Di sini kita akan mendapatkan semua data-data yang ada di device ini. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas tentang alat-alat yang sebelumnya kita menjelaskan tentang smart farm. Nah, smart farm ini biasanya digunakan oleh para petani, yaitu petani. Bisa dibilang juga ini adalah sebuah pertanian pintar yang menggunakan sebuah teknologi atau alat teknologi untuk mengurus dalam pekerjaannya, yaitu bertani. Nah, di smart farm ini kita juga bisa menggunakan sebuah banyak device, yaitu bisa dari mulai tablet ataupun handphone ataupun juga laptop yang kita gunakan saat ini. Dan smart farm itu ada berbeda-beda kegunaannya, tergantung dari pekerjaan sang petani tersebut. Karena petani tentunya tidak menanam padi saja, tapi tentunya petani juga menanam sebuah wortel dan buah-buahan dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menunjukkan yaitu komponen-komponennya. Nah, komponen-komponen ini ada berupa dari DHT, relay, MQ, dan lain-lain. Nah, saya jelaskan dulu untuk penggunaan dari DHT. DHT ini gunanya untuk mendeteksi sebuah suhu. Jadi, jika kalian mempunyai suhu, jadi di situ akan menjelaskan semua suhu-suhu yang ada di keadaan tersebut. Dan untuk relay itu digunakan untuk menyalakan dan mematikan sistem-sistem yang ada pada pertanian, mesin pertanian itu. Seperti contohnya di smart farm ini, saya menggunakan relay sebagai untuk switching antara pompa dan air. Nah, di MQ135 itu gunanya untuk mendeteksi kadar amonia yang terdapat pada
feelingnya. Bisa digunakan ini juga untuk sebagai seberapa baunya kondom kita. Jadi apa sih kadar amonia itu sebenarnya? Kadar amonia itu contohnya aja ya. Contohnya itu seperti kita buang buang angin, habis itu ya sebenarnya kentut lah. Ya kita mencium pasti baunya gitu. Nah itu sudah adalah kadar amonia. Seperti bau-bau yang menyengat itu adalah kadar amonia. Dan seperti biasa yaitu ESP, bisa lagi di sini yaitu ESP. ESP826 ini seperti biasa kita gunakan sebagai mainboard dan Node MCU itu kita gunakan sebagai wiringnya. Jadi tanpa Node MCU kita tentunya tidak bisa menyambungkan seluruh perangkat-perangkat seperti DAT, relay dan lain-lainnya. Pasti kita harus menggunakan Node MCU untuk mengonekkan dari ESP ke Node MCU-nya. Node MCU itu hanya sebuah kayak add-on saja. Kayak misalkan kalian tuh punya komputer, lalu kalian beli komputer, Node MCU ini seperti motherboardnya dan ESP itu sebagai prosesor. Walaupun di sini dibilang bahwa ESP itu adalah motherboardnya, sedangkan MCU itu hanya add-on aja sih. Dan untuk HCSR itu adalah sebuah perangkat ultrasonic yang bakal digunakan oleh di smartphone ini. Jadi ini bisa berupa misalkan telur. Jadi kita mendeteksi sebuah tangki lah. Jadi kita bakal mendeteksi tangki pada HCSR ini. Oke, untuk coding-coding dari smartphone kita sudah rangkum dan masukkan ke dalam Google Drive. Jadi kalian bisa buka di link berikut ini. Nanti kita akan sematkan ke dalam deskripsi di bawahnya ini, dan kalian juga bisa ngoding dengan file ini. Tapi file codingan ini dibuat dengan PNG ya, jadi kalian bisa dibuat ulang atau mungkin dengan fitur macOS Monterey yang terbaru yaitu dengan copy live text, di mana kalian bisa copy teks lewat tulisan lewat image, ataupun juga ada website yang tersedia yang lainnya. Oke, mungkin itu sekian dari saya. Jika ada salah mohon maaf, dan juga jika teman saya ada salah juga saya mohon maaf. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.